Yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus adalah seorang astronom sekaligus matematikawan berkebangsaan Polandia di masa Renaissance. Yang pertama, sejarah hidup Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus lahir pada 19 Februari 1473 di Torun, Kerajaan Polandia, dan Copernicus adalah anak bungsu dari pasangan Mikołaj dan Barbara Watson-Roth. Pendidikan Nicolaus Copernicus. Pada musim gugur 1492, Copernicus berkuliah di jurusan seni Fakultas Astronomi dan Matematika. Selain itu juga, Copernicus menguasai beberapa bahasa, di antaranya yaitu bahasa Latin, Jerman, Polandia, Yunani, dan Italia. Pada musim gugur tahun 1495, Copernicus meninggalkan Universitas Krakow tanpa mengambil gelar. Sejak tahun 1496 hingga 1501, Copernicus dengan tekun mempelajari hukum kanonik, gereja, dan astronomi di Universitas Bologna. Pada tahun 1501, Copernicus pindah ke Universitas Padua, dan di sana dia belajar menjadi dokter selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian, Copernicus ini menamatkan pendidikan doktoral hukum gereja di Universitas Ferrara dan kembali ke Polandia. Di akhir tahun 1542, Copernicus didiagnosa menderita pendarahan dalam dan kelumpuhan. Dia meninggal pada usia 70 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Mei 1543 di Frombork, dan jenazahnya Copernicus ini dikuburkan di Katedral Frombork. Penemuan Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus adalah orang yang mengemukakan teori heliosentris yang dicetusnya pada tahun 1514. Teori heliosentris ini menyatakan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya, atau matahari adalah pusat alam semesta. Dan Copernicus ini juga dia menentang teori geosentrisme, di mana teori geosentrisme ini menceritakan tentang atau membahas tentang bumi itu berada di tengah. Yang berikut Galileo Galilei. Kehidupan awal dan keluarga. Galileo lahir di Pisa, saat itu merupakan bagian dari Kabupaten Florence, Italia, pada tanggal 15 Februari 1564. Anak pertama dari 6 bersaudara, dari Vincenzo Galilei, seorang lutenis, komposer, dan ahli teori musik, dan Giulia Amananti yang menikah pada tahun 1562. Galileo sendiri menjadi seorang lutenis yang ulung dan akan belajar lebih awal dari ayahnya tentang skeptisisme terhadap otoritas yang mapan. Ketika Galileo berusia 8 tahun, keluarganya pindah ke Florence, tapi dia ditinggalkan di bawah pengawasan Jacob Perugini selama 2 tahun. Ia dididik dari tahun 1575 sampai 1578 di Biara Vallombrosa, sekitar 30 km tenggara Florence. Ketika dewasa, meskipun menjadi seorang Katolik Roma yang benar-benar saleh, Galileo menjadi ayah dari 3 anak di luar nikah dengan perempuan bernama Marina Gamba. Mereka memiliki 2 putri, yang pertama bernama Virginia dan kedua bernama Livia, dan seorang putra yang bernama Vincenzo. Yang berikut karir sebagai ilmuwan. Meskipun Galileo secara serius mempertimbangkan imamat sebagai seorang pemuda, atas desakan ayahnya, ia malah mendaftar pada tahun 1580 di Universitas Pisa untuk gelar kedokteran. Dia melihat lampu gantung yang berayun, yang arus udara bergeser, akan berayun dalam busur yang semakin besar. Sampai saat ini, Galileo dengan sengaja dijauhkan dari matematika, karena seorang dokter memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada seorang ahli matematika. Ia menciptakan termoskop, pelopor termometer, dan pada tahun 1586, ia menerbitkan sebuah buku kecil tentang desain hidrostatis, keseimbangan yang dia temukan, yang pertama kali membawanya ke perhatian dunia ilmiah. Galileo juga mempelajari disegno, istilah yang mencakup seni rupa, dan pada tahun 1588 memperoleh posisi instruktur di
di Accademia delle Arti del Disegno di Florence. Pada tahun 1592, ia pindah ke Universitas Padua di mana ia mengajari geometri, mekanika, dan astronomi sampai tahun 1610. Selama periode ini, Galileo membuat penemuan penting dalam ilmu pengetahuan fundamental murni. Yang berikut kontribusi ilmiah. Yang pertama di bidang astronomi, dalam pengamatan Galileo tahun 1604 tentang supernova Kepler dan kesimpulan bahwa itu adalah sekelompok bintang yang jatuh, Galileo membantah gagasan Aristoteles tentang ketidakberubahan langit. Dengan menggunakan teleskop pembiasanya, Galileo mengamati pada akhir 1609 bahwa permukaan bulan tidak mulus. Awal tahun berikutnya, ia mengamati 4 bulan terbesar Jupiter. Kemudian pada tahun 1610, dia mengamati fase Venus, bukti heliosentris, serta Saturnus, meskipun ia mengira cincin planet itu adalah 2 planet lain. Pada tahun 1612, ia mengamati Neptunus dan mencatat gerakannya, tapi tidak mengidentifikasi sebagai planet. Galileo mempelajari bintik matahari, Bima Sakti, dan melakukan berbagai pengamatan tentang bintang, termasuk cara mengukur ukurannya yang tampak tanpa teleskop. Yang kedua di bidang teknik. Galileo memberikan sejumlah kontribusi pada apa yang sekarang dikenal sebagai teknik, yang berbeda dari fisika murni. Antara 1595 dan 1598, Galileo merancang dan meningkatkan kompas geometris dan militer yang cocok untuk digunakan oleh penembak dan surveyor. Ini diperluas pada instrumen sebelumnya yang dirancang oleh Niccolo Tartaglia dan Guido Baldo del Monte. Pada tahun 1593, Galileo membuat termometer menggunakan pemuaian dan kontraksi udara di dalam bolham untuk memindahkan air ke dalam tabung yang terpasang. Dan pada tahun 1609, Galileo juga bersama orang Inggris bernama Thomas Harriot dan lainnya, termasuk orang pertama yang menggunakan teleskop pembiasan sebagai alat untuk mengamati bintang, planet, ataupun bulan. Galileo terus menerima pengunjung hingga 1642. Ketika setelah menderita demam dan penyakit jantung yang berdebar-debar, ia meninggal pada tahun 1642, tepatnya pada tanggal 8 Januari, pada usia yang ke-77. Adipati Agung Tuscany Fernandino II ingin menguburkannya di tubuh utama dari Basilika Santa Croce, di samping makam ayahnya dan leluhur lainnya, untuk mendirikan museum marmer untuk menghormatinya. Saya akan melanjutkan dari tokoh René Descartes 1596 Masehi sampai 1650 Masehi. Biografi René Descartes. Descartes terlahir di La Haye-Touraine, Prancis ketika ia berusia 1 tahun. Ibunya Jeanne Brochard meninggal. Ayahnya Joachim adalah anggota Parlemen of Brittany di Rennes. Pada tahun 1606 atau 1607 ia masuk Jesuit Royal College Henry Le Grand de la Flèche, di mana ia diperkenalkan untuk matematika dan fisika. Setelah lulus pada bulan Desember 1616, ia belajar di Universitas Poitiers dan mendapatkan baccalaureate dan lisensi dalam hukum sesuai dengan keinginan ayahnya. Ia harus menjadi pengacara. Teori René Descartes percaya bahwa seluruh dunia kecuali Tuhan dan jiwa manusia beroperasi secara mekanik. Karena itulah René Descartes percaya semua peristiwa dapat dijelaskan melalui percobaan-percobaan ilmiah, sehingga ia menolak berbagai bentuk sihir, astrologi,
dan tahayul lainnya. Adapun penemuan dari Rene Descartes, sistem koordinat Cartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Baik, terima kasih. Johannes Kepler adalah penemu konsep hukum pergerakan planet-planet yang bentuk orbitnya berbentuk elips. Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Ia seorang astronom Jerman, matematikawan dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerak planetnya yang dinamakan hukum Kepler. Johannes Kepler menjadi matematikawan kekaisaran pada usia 29 tahun. Johannes Kepler menjadi matematikawan kekaisaran untuk Kaisar Romawi Suci, beserta ahli astrologi Kerajaan Jenderal Wallenstein, suatu jabatan yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Kepler juga seorang profesor matematika di Universitas Graz. Karir Kepler juga bersamaan dengan karir Galileo Galilei. Pada awal karirnya, Kepler adalah asisten Tycho Brahe. Kepler sangat dihargai bukan hanya dalam bidang matematika, namun sangat terkenal juga di bidang optik dan astronomi. Penemuan Kepler tentang pergerakan planet ini cuma 28 tahun sesudah penerbitan buku The Revolutionibus Orbium Collectium, buku besar yang di dalamnya memuat teori Copernicus yang mana bahwa planet-planet berputar mengitari mentari dan bukannya mengitari bumi. Ketika Kepler di Tübingen, dia mendengar hipotesa heliocentrik itu dan memperincinya dengan kecerdasan tinggi. Akhirnya dia mempercayainya. Di Tübingen, Kepler menjadi mahaguru selama beberapa tahun di Akademi Kota Graz. Sambil mengajar, Kepler menulis buku pertamanya tentang astronomi tahun 1596. Kendati teori yang diajukan Kepler di bukunya itu ternyata sepenuhnya meleset. Buku itu dengan jernih menunjukkan kemampuan matematika Kepler dan kemurnian pikirannya, sehingga ahli astronomi besar Tycho Brahe mengundangnya jadi asisten di peneropongan bintangnya di dekat Prahara. Kepler menerima undangan itu dan bergabung dengan Tycho di bulan Januari tahun 1600. Kepler mewarisi setumpuk catatan hasil pengamatan cermat ilham planet-planet yang telah digarap Tycho bertahun-tahun. Karena Tycho astronom terbesar terakhir sebelum ditemukan teleskop. Juga pengamat yang hati-hati dengan teliti yang pernah dikenal dunia. Kepler percaya bahwa catatan analisis matematika Tycho sangat cermat, memungkinkannya menentukan kesimpulan bahwa teori gerakan planet adalah benar. Teori heliocentrik Copernicus, teori geocentrik Ptolemy, yang lebih lamaan matematika Kepler dan kemurnian pikirannya, sehingga ahli astronomi besar Tycho Brahe mengundangnya jadi asisten di peneropongan bintangnya di dekat Prahara. Kepler menerima undangan itu dan bergabung dengan Tycho di bulan Januari tahun 1600. Kepler mewarisi setumpuk catatan hasil pengamatan cermat ilham planet-planet yang telah digarap Tycho bertahun-tahun. Karena Tycho astronom terbesar terakhir sebelum ditemukan teleskop. Juga pengamat yang hati-hati dengan teliti yang pernah dikenal dunia. Kepler percaya bahwa catatan analisis matematika Tycho sangat cermat, memungkinkannya menentukan kesimpulan bahwa teori gerakan planet adalah benar. Teori heliocentrik Copernicus, teori geocentrik Ptolemy, yang lebih lamaan atau bukan teori ketiga yang dirumuskan Tycho sendiri, tetapi sudah bertahun-tahun melakukan perhitungan yang cermat. Dengan pengamatan yang cermat, Kepler dengan rasa cemas menemukan bahwa pengamatan Tycho tidaklah konsisten dengan teori-teori manapun. Kepler akhirnya menyadari bahwa masalahnya adalah dia seperti Copernicus dan Tycho Brahe dan semua astronom klasik telah menduga bahwa
Orbit keplanetan terdiri dari lingkaran-lingkaran atau gabungan dari lingkaran-lingkaran. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa orbit keplanetan tidaklah melingkar, melainkan agak oval atau elips. Sesudah menemukan pemecahan pokok, Kepler masih harus menghabiskan waktu berbulan-bulan membenamkan diri dalam kerja hitung-menghitung yang rumit dan melelahkan untuk meyakinkan bahwa teorinya memuaskan pengamat Tycho. Dalam buku besarnya Astronomia Nova yang diterbitkan tahun 1609 mengatakan bahwa pertama dari dua hukum pergerakan planet, hukum pertamanya menegaskan tiap planet bergerak mengitari mentari dalam orbit oval atau elips dengan matahari sebagai pada satu fokus. Hukum Kepler dengan mengguyurkan gambaran pokok komplit dan tepat tentang gerakan planet-planet mengitari matahari, memecahkan masalah utama dalam bidang astronomi. Meskipun berangsur-angsur sudah melampaui beberapa dekade, arti hukum Kepler menjadi jelas buat dunia ilmu pengetahuan. Kepler menyumbangkan beberapa ilmu kecil di bidang astronomi. Dia juga membuat sumbangan penting mengenai teori optik. Kepler meninggal dunia tahun 1630 di Remburg, Bavaria.